Nah, terus dunia ini stasiun Jatibarang. Paham nggak? Anda dari Surabaya mau ke Jakarta, mau ke Surabaya. Salah satu pemberhentiannya itu ada Pegaden ya, Margolis ya, terus Jatibarang, Cirebon, terus anehnya lagi pada Jogja. Ini kan perjalanan. Anda dulu pernah ada fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi mati itu belum kembali kepada Allah, tapi dalam proses kembali kepada Allah. Paham ini? Jadi ya terminal ini masih mau melalui juga. Masalah untuk Jogja letak di Surabaya baik. Nah makanya di dunia ini namanya terminalnya di Jatibarang. Ini pemberhentian sejenak. Berapa menit? 3 menit sampai 5 menit. Hanya untuk menurunkan orang dan menaikkan orang. Nah waktu yang kontrak kita dengan Tuhan ini dalam waktu yang sangat terbatas sekali. Makanya dihitung waktu Anda di dunia ini sangat singkat sekali. Wa ma amr saati illa kalamhil basar, sekejap mata. Jangan ngayal berhenti di terminal Jatibarang dengan bawa daftar belanjaan, 1 beli kulkas, 2 beli radio, beli sepeda, beli ini, sampai 100 pertanyaan. Boro-boro terbeli semua, beli rokok saja susuknya nggak ada, keburu pripit dingin aja. Akhirnya rokok gudang garam 100.000, nggak keburu. Ada nggak orang bikin rumah belum jadi udah mati? Itu beli rokok belum disusukin pripit tinggal. Jadi proses kembali itu bukan langsung ketemu pada Allah, tapi adalah terminal kita lalu. Nanti ada terminal dunia, nanti ada alam kubur, ada alam barzah, ada alam mahsyar, ada alam segala macam, kan begitu. Ya nanti di penghujungnya kamu ketemu. Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yakin, yadzunnuna yakin, jangan menduga. Salah paham diterjemahkan, ngaco sudah. Masa menduga? Ya, yakin akan ketemu, itu persoalan. Lalu gimana? Anda ketemu enggak ya? Nah ternyata yang ketemu tuh bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang banyak amalnya, bukan kok. Orang yang hatinya baik. Simpel aja kok. Ilaman atallaha biqalbin salim, hatinya baik. Kalau kamu hatinya baik nggak bakal ketemu. Saya mau nanya, kamu warungan, ada tangga warungan lagi, marah nggak? Ya berarti nggak baik hati kamu. Orang utang nggak bayar, mengkel beli, ya berarti masih belum baik. Anak kamu nggak naik kelas, marah nggak? Kau ada siapa marah? Anaknya nggak naik karena otaknya goblok. Yang bikin otak siapa? Jadi kalau mau marah sama siapa? Jadi konsekuensi kita bertuhan itu bukan hanya sekedar sembahyang, udah. Ini memahami bahwa kita ini telah menjadi tamunya Gusti Allah, ditempatkan di alam dunia. Jadi tamu dengan hidangan yang serba ada, dengan merah, hijau, putih, kuning, biru, segala macam warna-warni segini indahnya. Silakan walakum fil ardi mustaqarr wa mataun ilahi, silakan tinggal di sini, silakan bersenang-senang. Tapi sementara loh,
Sementara lo dilahin dipaham perang sana selawase. Nah, kalau kita sebagai tamunya Allah di sini, makanya kalau Anda bertamu di rumah saya saja, itu mau ngambil aqua, permisi dulu dong, ya, nyuwun, nggih, mangga, kan gitu. Mau kencing bilang enggak? Atau langsung bludus kencing bakon? Atau nyuruh saya suruh cari asbaknya? Oh iya, dia asbaknya kaya kan? Iya. Lah, nah ketika Anda sebagai tamu saya, Anda mau mengambil apapun harus permisi dulu dong. Iya beli. Bakal beli permisi maning karena tamu selontrang. Ngerti? Songong. Nah, ucapan permisinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja kok. Jadi kita sendiri sebetulnya dalam beragama itu di mana letak agama? Kan di hati kita, di rasa kita, bukan di tangan dan di kaki, di mulut, bukan. Percaya enggak? Dan ini ketuhanan sendiri. Ini kita bisanya kalang kabut nih, karena dalam sejarah peradaban Islam itu ilmu tauhid, ilmu kalam untuk menyampaikan pesan-pesan ya, peradaban lah namanya juga kepada generasi berikutnya, ini mengalami sesuatu yang sesungguhnya masih relatif ya. Tapi yang jelas ini, karena teologi kita ini itu dikemas dengan filsafat Yunani. Nah, muncullah wujud qidam baqa mukhallafatul hawadits wahdaniyah. Itu kan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani. Nabi Muhammad mengajarkan ketuhanan begitu enggak? Enggak kok. Itu Quran. Itulah persoalannya. Muncullah akhirnya dari Mu'tazilah dan sebagainya. Itu kan dari proses peradaban Yunani. Iya. Itu harus kita pahami. Jadi gimana? Para sahabat sih gimana tuh? Ya sahabat mah enggak ada apal-apalan tuh, tidak mbak nakirin pun mah. Itu saja Maturidi dan Asy'ari itu tidak sepakat. Maturidi 13 sifat wajibnya, kalau Asy'ari 20. Kalau Mu'tazilah tak terhingga. Itulah. Jadi artinya orang memahami Tuhan sendiri juga sangat relatif, sangat subjektif, sesuai dengan kemampuan orang itu berpikir dan tergantung pengalaman spiritual yang pernah dia lalui. Gitu. Makanya saya mengatakan bahwa namanya wiridan, zikiran, salat malam, berkholwat itu adalah merupakan exercise, latihan-latihan yang perlu Anda lalui. Iya. Sih gimana lagi? Bagaimana bisa ngerti yang pernah belajar sih? Belajar Kanjeng Dimas, jadi ketemu. Iya, ngebohong-bohongin aja akhirnya hanya berdosa saja. Itu perlu kita sadari. Jadi artinya sekali lagi bahwa Anda katakan untuk kita dihidupkan lagi dalam kubur. Kita ini ditidurkan. Kalau sudah mati nih ditidurkan. Nanti bangunnya itu nanti kalau sudah kiamat. Ya, kalau kelas kita ini kelas ditidurkan. Karena malaikatnya bingung. Mau dipentungin bahwa iman, bahwa kebaikan, mau dimasukkan surga langsung, dosanya bidang-bidang. Begang gak ada ngacung, berpentung itu beli. Lihat lagi kebagusannya ada. Ini jahat tuh, bisi zaman nih. Jadi salah, wis tampakan baik, pak tampak belum tidur. Nah nanti setelah tidur panjang, nanti berapa lamakah mereka yang sudah mati
tidur panjang kita semuanya sama. Yang mati di zaman Nabi Adam dan yang mati kemarin, nanti ketika kiamat dibangunkan mempunyai perasaan yang sama. Kam labithtum ma'adada sinina qalu labithna yauman kan baru kemarin. Ya kenapa? Karena kita masuk ke alam kubur itu dalam keadaan tidur, kita sudah tidak lagi terikat dengan dimensi waktu. Kenapa berhenti waktu? Ya karena kita sudah tidak bergerak. Waktu itu ada ketika ada yang bergerak. Kalau ruangan yang kita tempati tidak bergerak, ya tidak ada waktu. Paham begitu? Kalau bumi itu tidak bergerak, ada besok enggak? Enggak ada. Itulah makanya. Jadi makanya yang mati dulu karena ya sama. Begitu bangun ya seperti baru kemarin. Belum lama. Baina asyiatin wa duhaha, baru tadi sore. Nah, kalau orang itu masuk dalam wilayah non waktu, maka semuanya sama. 1 miliar tahun dengan 10 jam sama. Karena semuanya. Nah, ketika waktu itu sudah tidak ada, dan nanti di alam sorga tidak ada planet-planet yang berputar, kita ditempatkan pada suatu tempat yang tidak berwaktu dan tidak punya ruangan. Itulah makna keabadian, khalidina fiha abadi. Karena tidak ada kemarin, tidak ada hari ini, tidak ada esok. Paham begitu? Lalu kapan besoknya? Yang nggak ada. Ya kalau nggak ada besok berarti abadi. Setelah mana keabadian? Ya artinya apa? Kalau kita tidak dengan waktu, maka semuanya begini. Semua benda yang Allah ciptakan itu semuanya sudah ada batas waktu validity. Artinya ada masa kadaluarsanya. Sekecil apapun sel dalam tubuh kita pasti akan mengalami kerusakan. Dan kita semuanya akan mati semuanya. Percaya atau tidak? Tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi pada akhirnya di mana sorga itu? Ya nanti. Berapa lama? Ya kalau waktu tidak ada, ya berarti tidak bisa dinyatakan dengan hari, jam, bulan, dan menit. Itulah maknanya keabadian, itu artinya unlimited time, sesuatu yang tak terhingga. Lalu kita seperti ini lagi, terserah itu. Jangan ragu-ragu, Allah berarti bisa enggak menghidupkan badan itu sudah hancur? Bisa. Kafahyuha wa hiya ramim, bagaimana tulang itu bisa? Ya bisa. Kama ansyaha awala marrah. Dulu juga kamu enggak ada apa-apa kok. Atau ada kerusakan. Semua itu ada kerusakan. Atau maksudnya akan rusak ketika massa yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif itu bertemu, maka itu yang terjadi adalah masing-masing saling memusnahkan. Makanya the dark matter atau quark itu sendiri itu adalah massa negatif. Ketika bertemu ya menjadi kerusakan. Terus gimana? Ya rusak. Dan semuanya juga punya logika. Logika alam semesta dari atom sampai kosmologi itu semuanya sama. Sekarang saya mau nanya, alam semesta dengan mataharinya, dengan bintangnya, dengan galaksinya, bermiliar-miliar galaksi. Itu dulunya itu tidak lebih kira-kira 3 cm kubik.
materi padat yang tidak ada ruangan kosong. Ketika meledak jadi alam semesta ini hanya 3 cm kubik. Kita ini hampa, kosong semuanya. Ternyata itulah makanya. Tapi sampai sekarang itu masalah dark matter masih belum terurai, belum ada identifikasi yang pasti, tapi diyakini bersama bahwa unsur kehidupan materi Tuhan namanya juga dark matter itu tetap masih dalam penelitian, tapi itu sebagai sumber kehidupan ini. Itu katanya begitu. Ya nanti bisa kita ketahui semuanya. Percayalah bahwa ini satu ketika ruangan kita ini tinggallah sebagai mimpi. Nanti akan bertanya, dulu konon dan zaman dahulu kala ada namanya Kiai Sakon, ini cadang pinggan. Terjadi kan? Kalau sudah lewat masa lalu adalah sama dengan mimpi, dan kita tidak akan kembali. Besok kita tidak tahu. Kemarin tidak bakal kembali, besok kita tidak tahu. Sekarang yang penting apa yang harus kamu kerjakan, itu aja. Nggak usah mikir-mikir, itu aja. Lanjut dikit lagi nih, seperti itu. Ketahuan pertanyaannya. Mana tuh? Hal tarja'u ila zahir. La taharab minal haqqi, jangan melarikan diri dari Tuhan. Ya, li ajli balaihi, karena ujiannya. Jangan melarikan diri, jangan menghindar dari ujian yang akan Allah timpakan kepada kamu. Harus berani, silakan. Ujilah diriku. Ya, dengan keyakinan ujian ini adalah dalam proses untuk peningkatan pangkat kita, kualitas kita. Orang mau naik golongan diuji nggak? Naik kelas diuji nggak? Kamu kenapa nggak mau diuji? Ya udah sudah pengen ngendok sudah. Ngendok baik. Itu. Innama yabtalika liya'lama hal tarja'u ila sababi wa tatruku babahu amla. Sengaja diuji itu tujuannya apa? Semata-mata supaya kepengen tahu kamu itu akan kembali kepada kausalita, sebab ya, dan meninggalkan pintu Allah atau tidak. Diuji ini supaya kamu sadar diri, jangan terlalu bergantung kepada sabab, pada hukum kausalita. Ya priben sugi yang beli makaya, priben pinter yang beli belajar, priben warasan yang beli berobat. Jadi selama ini yang menyembuhkan kamu adalah dokter, yang menyebabkan kamu kaya adalah usaha kamu, yang membuat kamu pinter adalah belajar. Jadi wa'allamal insana ma lam ya'lam itu omong kosong. Kamu tidak pernah merasakan Allah mengajari kamu karena kamu tidak mau paham. Setiap saat kullu yaumin huwa fi sya'nin, ngajarin kamu tiap hari. Disadarkan? Nggak sadarkan? Ketika kamu berbuat jahat juga ditegur oleh Allah, nggak sadarkan? Iya, itu salah. Jadi nggak sadar. Kita ini sebenarnya dalam keadaan tidak sadar, tapi kita perasaannya dalam keadaan sadar, prangsane sadar. Saya ulang lagi,
Nabi Musa tidak tahan untuk diam, terpaksa bertanya juga, kenapa anak yang tidak punya dosa kamu bunuh? Laqad ji'ta syai'an imra. Kapal orang dibolongin, nggak sabar juga. Laqad ji'ta syai'an nukra. Bangun tembok, ngajak minta upah, kan diterangkan. Malam Senin yang lalu ya, masih ingat nggak? Nabi Khidir dan Nabi Musa itu. Kata Nabi Musanya kan, ya kenapa? Lalu diterangkan bahwa ini anak gue bunuh karena nanti bakal jadi bajingan, nanti menyiksa orang tuanya. Orang tuanya orang soleh. Ini kapal saya bolongin karena di seberang sana ada perompak ngerampasin kapal orang. Jadi ini saya selamatkan. Tembok ini punya anak yatim, nanti di bawahnya ada harta karunnya. Jadi dibangun lagi supaya nanti bisa ditemukan. Oh begitu tak? Iya. Kok bisa? Kok dari mana taunya bahwa anak ini kamu bunuh nantinya bakal bajingan? Mafa'altu an nafsi, saya tidak melakukan karena saya. Akhirnya disangka oleh Khidir, Musa, kamu jangan banyak bacot. Apa yang aku lakukan itu juga pernah kamu lakukan. Saya yang bunuh anak, kamu bunuh orang Yahudi kan? Ditonjok kali beleg mati kan? Betul nggak? Kamu juga dulu dibuang oleh ibu kamu ke Sungai Nil di atas tabut itu, betul? Pernah nggak? Pernah. Membunuh orang pernah nggak? Pernah. Terus ngasih minum kambing 2 perempuan penggembala yang nggak kebagian air karena diusir terus ya, selalu bagiannya paling terbelakang terakhir menjelang malam. Mereka minta tolong, lalu ditolong Nabi Musa kan, yang nantinya bakal menjadi istrinya Nabi Musa kan. Anaknya siapa tuh perempuan tuh? Nabi Syuaib. Setelah dikasih minum kambingnya, perempuan tadi bertanya, berapa harus kami bayar? Kata Nabi Musa, nggak usah. Kamu juga ngasih minum kambing nggak minta upah kok. Kenapa kamu menjadi bingung saya tidak minta upah bangun tembok ini? Itulah bedanya. Aku mengerjakan dalam kesadaranku, tapi semua yang kamu kerjakan dalam keadaan tidak sadar. Itu bedanya. Gue paham. Jadi tidak sadar udah. Belum sadar. Sadar dalam bahasa Arab itu ada al-wahyu, ada al-yaqzah. Kalau yaqzah itu sadar dari tidur. Paham dikit nih? Kamu sekarang lagi ngaji, sadar nggak? Sadar. Ada di mana nih? Mas Taklim. Desanya apa? Gedangan. Pondok pesantren. Sadar nggak? Sadar. Kita melihat orang nggak? Ini mimpi tak beneran? Ini sadar, sadar fisik. Iya. Tapi kesadaran rohani kamu belum sadar. Rohani kamu belum sadar. Yang sadar adalah fisik kamu. Kalau kamu sudah sadar secara rohani, tidak mungkin seperti ini. Anda akan memimpin dunia semua. Saya enggak. Ya iya. Jadi itu bedanya. Al-wahyu sadar, al-yaqzah sadar. Bingung jadi menerangkannya nih. Non? Yahya hidup, Yaish hidup. Kenapa Allah mengatakan wa ja'alna ma'isyatan dhanka?
Kenapa ma'isyatan? Saya mau uji. Orang-orang yang masuk dalam api neraka, ya tersisa Allah, la yamutu fiha wala yahya. Maksudnya apa? Mati tidak, hidup pun tidak. Tapi mereka yakuluna min syajarati zakum, mereka makan zakum. Ya, mereka menjerit-jerit kesakitan. Mereka dikasih minum dengan godogan timah. Mereka hidup tak mati. Katanya nggak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Tapi makan zakum, makan minum, hidup tak mati. Jadi benar dia usah ngomong ki. Mereka itu ya'ishu wa la yahya. Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. La yamut wa la yahya bal ya'ishu hay ma'isyatan dongka. Kenapa bakal kehidupannya ma'isyah kok dongka? Tapi kalau hayatan thayyibah, kenapa hayat? Ya karena hayat dan ma'isyah beda. Bahasa Indonesia pada beli kuno. Jadi kayak terbeneran kan ini sebagai lebih paham kekurangan. Kamu ini bikin bengkel nih. Apa yang diperlukan? Kunci. Dari mulai kunci sok, kunci ring, kunci pas, ukuran 8, 9, 10, 11 sampai kunci dongkrak segala macam. Iya kan? Takel segala macam. Betul enggak? Nah, kamu punyanya hanya kampak sama obeng. Terus bikin buka bengkel. Suruh turun mesin. Bisa enggak turun mesin? Bisa, dikampakin semuanya. Itulah ketika perbendaharaan bahasa kamu terbatas. Kayak bengkel kurang alat. Bautnya, umurnya nih buatan Inggris. 8 setengah, 9 setengah, 10 setengah, 11. Di sini nggak ada. Sini ya 8, 9, 10 kan begitu. Nggak ada setengah-setengah. Betul nggak? Nah, ketika mau buka obeng yang nggak ada kunci 8 setengah. Pakai apa bukanya? Pakai kunci 8 setengah, pakai kunci 9, diselapi obeng. Bulan gak kasih selek. Itulah makanya ketika kita menggunakan terma, menggunakan dua kata, berarti aslinya kita nggak punya. Kenapa kita tidak sebutkan saja restoran? Oh harus rumah makan. Karena restoran tidak ada. Maka rumah makan. Dua kata berarti kita tidak punya kata yang sama maknanya restoran. Daripada kita dua kata, sebagusnya sudah restoran aja sih. Rumah sakit. Kenapa nggak pakai hospital aja? Atau mustasfa? Nah, nggak paham. Nggak paham. Semua kalimat baru kita mengadopsi bahasa asing menjadi istilah. Itu namanya adopsi. Ada tata keramanya. Tata krama. Lembaga bahasa membuat aturan tata krama minjem bahasa asing yang tidak paham tuh. Pertama dikasih tanda kutip.
ditulis sesuai dengan ejaan aslinya. Restoran, NT, restoran. Setelah dimasyarakatkan, setelah diucapkan, setelah didengar oleh orang sekian tahun lamanya, kalau orang sudah paham semuanya, baru tanda kutipnya dibuang dan ditulis dengan ejaan Indonesia. Itu prosesnya begitu. Semua bahasa yang masuk kita ini 40% bahasa Arab, 40% bahasa Eropa, bahasa lokal kita hanya tinggal 20%. Nah, yang mana ini adalah yang menyangkut nama-nama barang yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Itu ada batu, kayu, pasir, banyu, mata, kuping, gitu. Tapi begitu demokrasi nggak ada bahasa Indonesia. Reformasi, parlemen, politik, akulturasi, renovasi, plesterisasi, jambanisasi, semuanya. Majelis bahasa Arab, permusyawaratan Arab, rakyat Arab, dewan Arab, perwakilan rakyat, majelis musyawaratan rakyat, parlemen bahasa Indonesia, representatif, presiden, iya, lampu, speaker, kitab, gelas, bahasa Indonesia apa? Syahdu, dahsyat, Arab semuanya. Itulah makanya karena kita dadak bikin bahasa untuk membangun persatuan kita. Mungkin kalau waktu itu kita langsung mengadopsi bahasa Belanda, bahasa nasional, mungkin kamu berpikirnya lebih cerdas. Atau bahasa Sunda. Ya, lebih lengkap bahasa Sunda dong. Variasi-variasi bahasa Sunda tidak dimiliki bahasa Indonesia kok. Sehingga menjadi indah bahasa itu. Iya kan? Nah itulah nasib kami seperti itu. Jadi orang kalau ilmunya banyak pasti kamusnya banyak, vokabularinya. Orang yang ilmunya sedikit, ya iya akan terbatas. Jadi salah siapa? Makanya begini, mungkin yang terbaik satu, tolong banyak baca buku apa saja untuk memperkaya perbenaran bahasa kita. Kalau bahasa kitanya lengkap, berpikirnya juga canggih, enggak? Kalau orang bahasanya sedikit, berpikirnya apa? Itu. Iya. Mau kampak karo obeng. Jadi tatake kabeh turun mesin maknya, remek kabeh gini. Artinya tidak bisa dikomunikasikan. Enggak paham. Ya kan seperti itu. Nah, dalam bahasa ini, bahasa-bahasa tasawuf itu bahasa yang sangat dalam dan punya terma-terma yang khusus yang maknanya tidak sama. Babun dalam tasawuf bukan pintu ini, tahu nggak? Babu kudratihi, pintu yang mana pintu bahasa? Itu terminologi, terma yang dibuat dalam tasawuf itu dipakai secara khusus. Kalau kita masuk balaghah, yaitu semuanya
menggunakan terma-terma yang sudah baku dipakai dalam ilmu balaghah. Ketika haqiqah dalam balaghah tidak sama haqiqah dalam ilmu nahwu. Tidak sama hakikat dalam ilmu tauhid, nggak sama. Ngerti nggak? Jangan salah paham. Sir dalam ilmu tasawuf itu bukan secret seperti rahasia rahasia negara, bukan. Sir itu ada dalam diri kita sendiri, namanya palung hati yang paling dalam, yang tidak bisa diintip oleh siapapun. Malaikat juga nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Nah, jadi banyak istilah-istilah yang kita tidak bisa dilawan. Al-wa'yu ya begitu, al-yaqza seperti itu. Nah, makanya kalau kita nanti hayatan thayyibah dan ma'isyatan dongka, itu kenapa tidak hayatan dongka? Yang nggak bisa, karena hayat itu artinya kehidupan yang sempurna. Kalau yaish asal hidup, padua salmangan anak oyega beka urip. Masih urip deh, iya, masih lagi nazak masih urip. Dalam keadaan makannya aja susah, orang sudah nggak ada yang senang, misalnya kadarat lalu yang banyu, ya kan? Karena utang rembel, pirang-pirang utang, bukan lagi kabeh, rabinya lu pegat, masih urip beli, masih yaish, bal huwa la yahya. Garap di pasar mubeng jalan aja, karena sepanjang jalan diutang apa kini? Tangguhan lah. Nah, itu. Jadi hal yang semacam itu, bahwa kita ini hidup. Kapan kita hidup? Hal taish am tahya. Yang di sini nih insya Allah semuanya yahya. Ya, kerohaniannya lagi hidup. Engkau bakal seneng kantor maning, sikut-sikutan maning, yaish. Iya, bahkan yang sawah rebutan galang. Riben yo kata sekiran ya sekil enggak 40 meter ngambat galang. Nah, itu kalau sudah betul-betul begini, ya itulah makanya. Iya. Ya kenapa kita ini akhirnya hidup kita mengalami banyak kesulitan? Sebetulnya bukan persoalannya yang sulit mudah, persepsi Anda tentang kehidupan ini. Saya enggak. Ada enggak orang miskin bahagia? Ada enggak orang kaya sengsara? Anda perhatikan. Orang melarat, perhatikan, lihat cara mereka makan, lahapnya bukan main. Allah kasih kenikmatan, nafsu makan tinggi sekali. Kalau oncom siji beka, siji kalau sambel uruge ping telu. Barang wong sing sugih duite pirang-pirang mangane cemal. Dok, nggak ada nafsu makan. Resep pil nafsu makan. Kalau makan minum pil dulu 2 jam baru keluar nafsu makan. Rabinya muring-muring banget. Dok, nggak jalan dok. Ini Apollo. Ya Allah. Apollo tuh apa namanya? Apa? Ya, obat perangsang nafsu. Karep turu gelapas-gelapas. Dok, susah tidur nih, pil tidurnya. Mau tidur ngepil dulu, mau makan ngepil dulu, mau kelon. Yaish am Yahya? Yaish. Jadi persoalannya endama taish pada dunia.
kullu syai' amamaka muskilah. Semua yang ada persoalan. Ketika kamu ya yaish. Tapi kalau Yahya semuanya menjadi indah. Ya, kenapa? Karena yang bisa berkualitas itu hanya hayatun thayyibah. Kalau kehidupan itu ma'isyatan tongkak, kehidupan yang sempit. Itu kira-kira begitu. Jadi kita minta kasih. Kita kalau bilang hidupnya, ya hidup ya. Kehidupan rendah ya hidup, kehidupan tinggi ya hidup. Kehidupan jasadi ya hidup, kehidupan rohani ya hidup. Sadar juga sama, sadar dari tidur, sadar dari kerohanian juga nggak bisa dibedakan. Nah makanya nanti sambil berjalan terma-terma tentang tasawuf ini yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara terpaksa masih saya terjemahkan seterpaksa. Sebetulnya nggak tepat juga, tapi apa daya untuk mengantar kita kepada satu pemahaman terpaksa terjemahan saya labrak semuanya ini. Salah-salah bagaimanapun ya lumayan timbang diterjemahkan. Ya kan gitu. Jadi apa yang kita terangkan malam ini masih kemungkinan ada sisi-sisi yang belum jelas. Dan nanti pahamnya ini nanti kalau Anda sudah mulai sering berkhalwat, sering bangun tengah malam, sering berzikir bila adadil kabir, zikiran yang adad kabir ya. Jadi kalau ya rosak berapa kali? Nah, kalau adadul kabir itu 308 kali 308. 94.864 per hari. Insya Allah dari mulai melek sampai tidur lagi baru selesai. Yaitu Sallallahu ala Muhammad 80.000. Kalau Anda sudah tenggelam dalam berzikir nih akan mengalami sendiri nantinya. Akan mengalami sendiri dan itu nanti baru terkonfirmasi, oh ngaji gitu tuh begini ya. Seperti itu. Ya. Memang seperti itu nantinya. Kalau tidak ya nanti hanya sebagai ilmu. Nanti sebagai ilmu saja, bukan tidak. Anda tidak pernah berpengalaman. Iya. Dan nanti yang hebat bukan saya sebagai guru kamu, tapi pengalaman kamu sebagai guru yang paling bijaksana. Betul? Ya, yang tahu sendiri jangan alami gitu. Iya, yang mudah-mudahan bener kabeh lah wis. Amin. Ya, assalamualaikum.